Selamat datang di episode kedua Cek Podcast LPMPP, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kami membahas topik yang sangat menarik, yaitu cara mudah menyusun CPMK dan sub CPMK. Sobat CPL, sebagai seorang pendidik, menyusun CPMK dan sub CPMK merupakan langkah krusial dalam perencanaan pembelajaran di setiap mata kuliah. CPMK menjelaskan kemampuan atau pengetahuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah. Sementara sub CPMK merinci aspek-aspek yang lebih spesifik dari CPMK tersebut. Pada episode ini, kita akan membahas beberapa langkah mudah dalam menyusun CPMK dan sub CPMK yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Dr. Isnur Asia. Beliau adalah Sekretaris Bidang Program dan Pengembangan LPMPP Universitas Jember. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Is? Waalaikumsalam, kabar baik. Gimana Mbak Raffi, sehat? Suaranya kok terdengar? Kebetulan hari ini suara saya serak-serak basah Bu. Habis nyinden ya Mbak ya? Atau banyak tadarus nih tadi malam? Iya, kayaknya gitu Bu. Alhamdulillah sehat nggih. Nah, wah Bu Is terlihat sangat bersemangat nih ya. Jadi sobat-sobat CPL, saya harap juga sangat bersemangat ya, karena sebentar lagi kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Baik, kepada Ibu Iis kami persilakan untuk menyampaikan beberapa materi yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, baik, kita langsung aja nggak Bu ya? Silahkan Mbak Raffi. Nah, ini ya Bu ya. Nih, apa sih Bu yang dimaksud dengan CPMK dan sub CPMK dalam konteks penyusunan kurikulum universitas? Baik, terima kasih Mbak Raffi. Mungkin lebih tepatnya bukan kurikulum universitas ya, tetapi kurikulum di program studi yang ada di universitas. Jadi CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian sub CPMK tentu adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah, dan CPMK itu diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, CPL itu pasti dimiliki oleh prodi yang sudah memiliki dokumen kurikulum berbasis capaian. Jadi sebelum kita bicara tentang apa itu CPMK, maka sebaiknya kita memahami dulu yang terkait dengan bagaimana penyusunan kurikulum berbasis capaian. Jadi karakter khusus dari kurikulum berbasis capaian adalah kurikulum itu disusun berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Jadi ketika lulus dari prodi itu, maka mahasiswa harus mempunyai keterampilan seperti apa, pengetahuannya seperti apa, sikapnya seperti apa, itu diturunkan atau diwujudkan di dalam CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, tentu capaian pembelajaran lulusan itu tidak bisa langsung diukur karena pengukurannya itu melalui mata kuliah. Oleh karena itu, CPL tersebut dibebankan kepada seluruh mata kuliah gitu. Nah, ketika sudah dibebankan kepada mata kuliah, maka CPL itu akan diturunkan menjadi CPMK. Sehingga walaupun CPL-nya sama, tetapi karena mata kuliahnya berbeda, maka nanti penggunaan khususnya di dalam deskripsi mata kuliahnya tentu akan berbeda. Jadi CPMK-nya nanti disesuaikan dengan karakter mata kuliah masing-masing gitu. Jadi saya ulangi lagi mungkin ya, supaya teman-teman pendengar atau Sobat CPL ya, okay. Supaya sobat CPL lebih bisa memahami lagi begitu. Jadi ketika menyusun rencana pembelajaran mata kuliah, pasti prodi itu sudah memberikan beban CPL pada mata kuliahnya gitu. Kemudian tim mata kuliah itu harus menyusun atau menurunkan CPL menjadi CPMK. Nah, CPMK itu sesuai dengan karakter mata kuliah masing-masing. Jadi misalnya nih gitu ya, ada yang belum bisa bikin CPMK, kemudian melihat RPS yang sudah ada CPMK-nya, lalu diikutkan atau ditiru begitu saja, itu tidak boleh karena namanya juga CPMK, artinya capaian pembelajarannya itu sesuai dengan karakter mata kuliah. Nah, CPMK itu harus dicapai oleh mahasiswa ketika mahasiswa lulus mata kuliah tersebut.
Kalau CPL kan dicapai ketika mahasiswa itu lulus dari program studi. Tapi kalau CPMK itu dicapai ketika mahasiswa lulus dari mata kuliah tersebut. Gitu ya. Lalu untuk mengukur CPMK itu diturunkan menjadi sub CPMK. Nah, sub CPMK ini nantinya dihubungkan dengan masing-masing bahan kajian yang ada di dalam mata kuliah tersebut, gitu ya. Jadi biasanya kita akan menuliskan CPL, kemudian CPMK dan sub CPMK. Mungkin itu Mbak Raffi dan sobat CPL semuanya. Baik, nah terima kasih nggih Bu. Nah itu tadi sudah termasuk bagaimana proses penyusunan CPMK yang diturunkan dari CPL kemudian diturunkan lagi ke dalam sub CPMK. Nah Bu, apa saja sih Bu komponen yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan CPMK dari suatu mata kuliah? Oke. Baik, Mbak Raffi dan sobat CPL semua, yang penting di dalam CPL dan CPMK itu adalah kata kerja operasionalnya, gitu ya. Jadi ada KKO kita sebutnya atau kata kerjanya. Nah, kata kerja ini itu harus bisa diukur, gitu. Sehingga tidak lagi kita menggunakan kata kerja misalnya mengetahui, memahami, gitu ya. Karena mengetahui, memahami itu akan susah untuk diukurnya, gitu ya. Kalau misalnya sobat CPL masih bingung apakah ini bisa diukur atau tidak, saya suka mengilustrasikannya kalau bikin soal, gitu. Adakah soal kita bikin soal ketahuilah atau pahamilah, kan tidak ada, gitu ya. Nah itu berarti tanda-tanda bahwa kata kerja tersebut itu adalah bukan kata kerja yang bisa diukur. Itu yang pertama, itu adalah penetapan kata kerja operasional. Yang kedua, kata kerja operasional yang digunakan di dalam CPMK itu tidak boleh lebih tinggi dibanding dengan CPL, gitu. Nah, sobat CPL ini mirip ya. Jadi podcastnya CPL dan kita sedang membahas CPL, gitu ya, yang kemudian diturunkan menjadi CPMK dan sub CPMK. Ketika melihat di dalam RPS itu ada CPL, kita lihat di situ CPL-nya level taksonomi belumnya adalah level berapa, gitu. Sehingga pada saat nyusun CPMK itu boleh sama atau lebih rendah dibanding dengan level taksonomi belum yang ada pada CPL. Itu penting karena seringkali ditemukan itu level taksonomi belumnya itu lebih tinggi CPMK dibanding dengan CPL. Nah itu tidak boleh ya, gitu. Jadi harus setara atau di bawahnya, gitu. Yang kedua adalah dihubungkan dengan mata kuliah, begitu. Kalau CPL kan umum karena seluruh mata kuliah ya satu prodi. Tapi kalau di dalam CPMK itu nanti terkait dengan bahan kajiannya, terkait dengan materi secara umum di dalam mata kuliah itu kemudian dimunculkan di dalam CPMK. Mungkin itu ya, gitu. Jadi misalnya kalau ada contoh mampu menganalisis, gitu, mahasiswa mampu menganalisis. Kalau misalnya saya ngajar fisiologi tumbuhan nih, gitu ya, mampu menganalisis proses metabolisme yang ada pada tumbuhan. Nah itu masih secara umum di fisiologi tumbuhan. Nah nanti kalau lebih detailnya lagi itu ada pada sub CPMK. Mungkin itu ya untuk yang CPMK, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sobat CPL semuanya. Ya. Siap. Nah itu tadi terkait dengan bagaimana cara kita merumuskan CPMK dan sub CPMK. Nah sekarang bagaimana nih Bu proses mengevaluasi CPMK dan sub CPMK itu tersendiri? Baik, tadi saya baru sampai ke CPMK ya, belum sampai sub CPMK gitu. Nah nanti dari sub CPMK tadi kemudian akan diturunkan menjadi sub CPMK. Misalnya tadi ya saya mengatakan bahwa mahasiswa mampu menganalisis proses metabolisme pada tumbuhan misalnya. Nah, metabolisme pada tumbuhan itu kan tidak hanya satu ya, tetapi ada beberapa. Nah, di dalam sub CPMK itu boleh kemudian nanti lebih didetailkan, gitu. Mahasiswa mampu misalnya menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan. Mahasiswa mampu menganalisis proses respirasi pada tumbuhan dan seterusnya. Jadi sudah terkait dengan sub
bahan kajian atau sub-sub materi yang diajarkan atau yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa itu di sub CPMK. Nah, untuk mengukur itu sebaiknya di dalam CPMK atau di dalam sub CPMK itu juga dicantumkan metode yang digunakan dan cara mengukurnya. Misalnya, mahasiswa mampu menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, metodenya apa nih yang akan kita gunakan? Misalnya melalui case method gitu. Nah, melalui case method berarti nanti metode yang digunakan adalah case method, penilaiannya tentu menggunakan rubrik case method. Nah, ketika dirasa bahwa pengukurannya itu dengan case method tidak cukup, maka bisa ditambahkan misalnya melalui case method dan ujian tulisnya. Di situ sudah kelihatan, berarti ada penilaian case method, ada penilaian ujian tulis. Dari situ juga kita bisa melihat perangkat apa saja yang dibutuhkan. Berarti kalau ada case method berarti harus ada lembar kerja mahasiswanya. Kemudian kalau ada ujian tulis berarti nanti ada soal untuk ujian UTS maupun untuk UAS-nya. Nah, tadi saya agak lupa nih Mbak Raffi belum menyampaikan bahwa CPMK itu akan mudah disusun oleh dosen ketika di dalam dokumen kurikulum itu sudah ada indikator-indikator CPL gitu. Jadi kami melihat gitu ya, khususnya di prodi yang ada di Universitas Jember itu belum semua CPL itu ada indikatornya gitu. Nah, sebaiknya ada indikatornya gitu. Setiap CPL ada indikator kinerjanya. Nah, kalau CPL itu sudah ada indikator kinerjanya, maka kita sebagai dosen itu akan lebih mudah untuk menurunkan CPL menjadi CPMK gitu ya. Itu apalagi kemudian kalau di dalam dokumen kurikulumnya itu ada peta hubungan antara CPL, indikator kinerja dan mata kuliah gitu ya. Ini sangat penting nih Mbak Raffi begitu. Misalnya begini, ada mata kuliah di semester 5 dan semester 1. Mata kuliahnya itu dibebani CPL yang sama. Misalnya CPL-nya adalah CPL menganalisis ya. Tentu kalau semester 1 walaupun CPL-nya menganalisis karena ini masih mahasiswa baru gitu ya, masih belajar untuk bisa menganalisis. Apa yang membedakannya? Maka di dalam indikator kinerjanya itu untuk mencapai mampu menganalisis, tahapannya apa saja nih gitu. Nah, tahapannya misalnya yang pertama adalah mampu menjelaskan, yang kedua mampu menghubungkan, mungkin yang ketiga mampu menganalisis. Nah, untuk yang semester 1 nanti indikator kinerjanya mungkin hanya menjelaskan dan menghubungkan, sehingga di dalam CPMK-nya menggunakan kata kerja operasionalnya menghubungkan. Atau menjelaskan. Nah, untuk semester 5 diberi beban oleh prodi misalnya CPL-nya sama CPL-nya tetapi indikator kinerjanya adalah menganalisis. Ya, itu fungsinya ya. Jadi betapa pentingnya CPL itu diikuti dengan indikator kinerja karena indikator kinerja itu akan menjadi acuan oleh dosen untuk menyusun CPMK. Minimalnya sudah mendapatkan kata kerja operasional yang tidak melebihi CPL-nya. Baik, wah penjelasannya sangat clear sekali nggak Bu, mulai dari penurunan dari atas sampai muncul yang namanya CPMK dan sub CPMK. Nah Bu, untuk di tingkat Universitas Jember ini apakah ada pedoman atau standar yang harus diikuti dalam penyusunan CPMK dan sub CPMK nggih Bu? Tentunya ada ya, kita punya standar di dalam penyusunan CPL, CPMK maupun sub CPMK. Sobat CPL semua, apakah sudah memiliki panduan penyusunan kurikulum gitu. Nah, di dalam panduan penyusunan kurikulum Universitas Jember di sana dijelaskan bagaimana proses penyusunan CPL, CPMK dan sub CPMK, bahkan diberi contohnya. Kemudian di dalam siakat kita gitu, di dalam template yang lama ya gitu, sebelum proses input itu ada template contoh untuk RPS. Nah, di sana sudah ada contoh-contoh bagaimana beberapa contoh RPS menurunkan CPL, sub CPMK dan sub CPMK. Jadi
monggo kalau misalnya belum punya gitu bisa mendownload dokumen kurikulum berbasis CPM punya Universitas Jember, dan itu tersedia di ini ya, di Sijamu ya. Sijamu kalau misalnya tidak ada di dosen, adanya di Sijamunya Koprodi. Nanti bisa diminta ke Koprodinya begitu ya. Jadi sudah ada pedomannya di sana. Baik, nah itu berarti bisa memberikan kita lebih mudah ya dalam menyusun CPMK dan sub CPMK. Tapi yang paling penting di sana CPL itu harus memiliki indikator kinerja. Jadi untuk CPMK bisa kita turunkan dari indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan CPL begitu. Nah, kemudian Bu, untuk idealnya gitu ya, sebaiknya berapa sih banyaknya CPMK dan dalam satu mata kuliah, dan berapa sih sub CPMK dalam setiap CPMK begitu, Bu? Baik, sebenarnya tidak ada aturan khusus ya terkait dengan berapa jumlah begitu, tetapi kebiasaan dan nanti juga dipikirkan bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Nah, sebaiknya CPMK itu tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit dibanding dengan CPL-nya ya. Jadi yang pertama misalnya mata kuliah ini diberi beban 3 CPL, maka CPMK-nya tuh minimal itu ada 3 CPMK gitu ya, jangan kurang gitu ya. Masih banyak ya yang kemudian CPL-nya ada 4, CPL-nya ada 4, ternyata CPMK-nya cuma 1 lah, nanti ngukurnya bagaimana begitu ya. Jadi itu ya yang terjadi banyak. Jadi minimalnya jumlahnya sama dengan CPL atau lebih banyak, karena kan sudah menjadi karakter di mata kuliah atau ditentukan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh prodi. Nah, itu saja. Jadi kalau misalnya di dalam kurikulumnya itu sudah ada indikator kinerja, lalu ada peta hubungan antara mata kuliah dan indikator kinerja, maka CPMK-nya cukup dengan menurunkan dari indikator kinerja. Kalau indikator kinerja kan masih umum ya, nah nanti ditambahkan dengan karakter mata kuliahnya. Jadi sesuai dengan indikator kinerja yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Nah, untuk sub CPMK tentunya tergantung dari materi yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Bapak Ibu sobat CPL bisa menurunkannya per bagian mata kuliah atau per materi ya, per materi, atau juga bisa digabungkan ketika kemudian karakter materinya itu sama gitu ya. Yang penting ketika kita membaca sub CPMK itu pastikan kita sudah bisa membayangkan bagaimana proses penyampaiannya begitu, metode pembelajarannya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara mengukurnya. Nah, ini ya akan kelihatan ketika kemudian kita bingung cara mengukurnya, terlalu banyak gitu ya apa yang harus ditugaskan kepada mahasiswa, maka itu menjadi pertimbangan berapa banyak sub CPMK yang perlu diturunkan dari CPMK. Baik, Bu, misalkan tadi kan kalau CPL-nya itu ada 3, maka minimal kita harus memiliki 3 CPMK. Nah, untuk sub CPMK-nya minimal harus tersebar di semua CPMK atau seperti apa, Bu? Baik. Jadi setiap CPMK itu pasti harus diturunkan menjadi sub CPMK ya gitu, karena yang akan kita nilai secara langsung di dalam proses pembelajaran untuk di Universitas Jember itu menggunakan sub CPMK, sehingga bisa jadi gitu CPMK 1 sub CPMK-nya cuma 1 ya tidak apa-apa begitu ya. Kemudian sub CPMK 2 misalnya ternyata ada sub CPMK-nya itu ada 3 atau 4 juga tidak apa-apa, karena karakter dari mata kuliah kemudian materi ajarnya juga berbeda-beda begitu. Jadi memang tidak ada batasan berapa CPMK diturunkan menjadi sub CPMK-nya harus berapa, itu tidak ada, namun disesuaikan dengan materi, tentu disesuaikan dengan kedalaman materinya, disesuaikan dengan SKS-nya begitu ya. Kemudian juga nanti dipikirkan juga bagaimana cara mengukur ketercapaian sub CPMK-nya gitu. Nanti tadi kan sudah ditanya bagaimana mengukur gitu ya. Ketika kita sudah mengukur sub CPMK, nanti gabungan dari sub CPMK itu akan menjadi nilai CPMK. Nanti gabungan dari CPMK itu akan mendapatkan nilai CPL gitu. Baik, nah Bu, ini kan ada beberapa kasus nih ya Bu ya, untuk mahasiswa itu dia lulus nilai akhirnya itu A gitu ya Bu ya. Cuman ternyata saat kita lihat bahwa ada 1 CPMK yang tidak lulus. Nah, itu bagaimana itu Bu?
Hal yang biasa aja begitu ya, karena kan kalau nilai ABC itu kan gabungan gitu ya dari beberapa CPMK. Ya justru ketika kita di UNED itu mengembangkan SIPALU ya, sistem penilaian CPL begitu. Nah kita akan lihat ini nilai A itu sebenarnya mahasiswa tersebut menguasai seluruh materi atau tidak begitu. Nah ternyata ada CPMK yang tidak tercapai. Kita bisa telusuri CPMK tersebut disumbangkan dari sub CPMK yang mana begitu. Nah inilah yang menjadi tugas kita sebagai dosen untuk melakukan improvement. Makanya sobat CPL ya, jangan lupa ya untuk mengisi SIPALU, kemudian diisi juga improvementnya supaya kita bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang ada yang sudah kita lakukan. Misalnya nih mahasiswa saya sering ya nih misalnya nilainya itu A begitu, tetapi ada satu sub CPMK atau satu CPMK yang dia tidak tercapai. Mengapa demikian gitu? Maka tidak tercapai. Nah, ternyata gitu memang materi tersebut gitu ya, mungkin penyampaiannya, metode yang kita gunakan itu kurang tepat, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mungkin soal ujiannya itu terlalu tinggi gitu, terlalu tinggi dibanding dengan yang seharusnya. Atau bisa jadi mahasiswa tersebut memang belum bisa begitu ya untuk menyelesaikan CPMK tersebut, sehingga kita jadi catatan di dalam improvementnya. Jadi kedepannya itu seperti apa. Kalau misalnya yang kurang itu 1-2 mungkin bisa jadi mahasiswanya nih gitu. Betul. Ya. Tetapi kalau kemudian semua satu kelas itu ya hampir seluruhnya tidak tercapai CPMK-nya, nah ini warning bagi kita sebagai dosen. Semester lalu saya mengampu salah satu mata kuliah gitu, dan ketercapaian CPL untuk ujian tulisnya ya yang kita ukur melalui ujian tulis itu ternyata sangat rendah gitu ya, sehingga perlu kami memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengikuti remedi, karena remedi itu kan hak mahasiswa gitu ya untuk kita berikan. Nah ternyata memang setelah kita kaji gitu, karena kejadiannya tidak hanya di satu mata kuliah tetapi di beberapa mata kuliah yang memang agak susah ya. Nah rupanya setelah kita diskusi juga dengan mahasiswa itu ternyata belum terlalu terbiasa untuk ujian secara tulis. Nah mereka lebih terbiasa ujiannya online gitu ya. Jadi yang biasa berteman dengan Google gitu ya, sekarang bertemannya dengan pensil dan pulpen dan kertas ya, itu yang kemudian menyebabkan mereka mungkin belum dalam kondisi yang ideal gitu ya untuk melakukan ujian tulis itu ya. Jadi itu juga kami tuliskan di dalam improvement gitu, karena ini juga menjadi masukan juga untuk prodi gitu ya. Jadi improvement yang dilakukan Bapak Ibu di dalam portofolio mata kuliah yang ada di dalam Sijamu itu juga menjadi masukan bagi prodi gitu sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pembelajaran pada setiap semesternya. Jadi banyak ya kasus-kasus seperti itu ya. Bisa jadi A semua begitu. Betul. Ya, tetapi untuk mendapatkan A-nya itu apakah langsung ataukah melalui remedi gitu. Namun demikian sobat CPL, bukan berarti kalau kita menggunakan kurikulum berbasis capaian yang ditandai dengan adanya CPL, CPMK dan sub CPMK, mahasiswa harus lulus, harus nilainya A semua. Tidak seperti itu begitu ya. Kita sebagai dosen itu hanya memfasilitasi supaya mahasiswa bisa mencapai capaian pembelajarannya gitu ya, dan memberikan hak-haknya termasuk hak remedi. Namun ketika hak itu sudah diberikan, kita sudah memfasilitasi dengan baik, ternyata masih ada mahasiswa yang belum bisa mencapai CPMK-nya begitu, maka ya tidak apa-apa begitu ya. Jadi berarti boleh tidak lulus mahasiswanya begitu ya, bukan berarti harus lulus kan. Seringkali gitu ya kurikulum OBI begitu harus semua mahasiswa harus lulus, tidak gitu. Kita harus memastikan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusannya. Namun ini kan proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa ya, tidak bisa terjadi hanya karena satu belah pihak saja, tapi harus interaksi kedua belah pihak. Ya mudah-mudahan bisa bisa dimengerti gitu bahwa ketika kita menggunakan kurikulum berbasis capaian itu bukan berarti mahasiswanya itu harus dipaksa lulus gitu, tidak gitu ya. Tetapi kita sekali lagi, saya ulang lagi, kita memastikan bahwa kita itu sebagai dosen
memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya dibuktikan dengan apa tuh, perangkat pembelajarannya dibuat dengan baik, perencanaan kan itu ya, kemudian juga dilengkapi dengan RTM, LKM. Syukur-syukur kalau kita sudah memiliki bahan ajar sendiri begitu ya. Nah, itu kemudian di dalam kelas kita memfasilitasi dengan metode pembelajaran yang sesuai untuk mahasiswa aktif, lalu penilaiannya juga sesuai dengan yang sudah kita janjikan di dalam RPS begitu, dan kita juga memberikan kesempatan untuk remedi ketika memang mahasiswa itu memerlukan, dan tentu kita harus juga memiliki persyaratan untuk remedi gitu. Misalnya syarat untuk ikut remedi kehadiran minimal sekian persen gitu, dan seterusnya gitu. Itu Mbak Raffi. Iya, baik. Nah, tadi kan melalui Sipalu, jadi dosen itu bisa melihat apakah bagian CPMK mana nih Bu yang masih belum terpenuhi gitu, sehingga kita perlu melakukan improvement sebagai bahan evaluasi kita sebagai pengajar gitu ya. Selanjutnya kita harus mengubah apa nih, bisa mengubah metode atau misalkan bisa mengubah soal yang kita berikan gitu ya Bu ya. Nah, dalam perjalanannya apakah mungkin gitu ya Bu untuk sub CPMK yang seharusnya ada di CPMK 2 kita pindah gitu ya Bu ya? Boleh nggak ya Bu improvement seperti itu? Maksudnya dipindah bagaimana Mbak? Misalkan CPMK sub CPMK itu misalkan ada di CPMK 3 gitu ya Bu ya. Mungkin di CPMK 3 ini sub CPMK yang dibebankan ternyata bahan kajiannya berat semua gini Bu. Boleh nggak kalau misalkan dipisah gitu di CPMK 1, 2 gitu Bu, sehingga tidak terlalu membebani mahasiswa, apakah boleh seperti itu? Baik, itulah yang pentingnya kenapa kita harus melakukan improvement gitu ya, perbaikan gitu. Kita kaji gitu, kenapa ini CPMK ini tidak tercapai. Nah, kita lihat dari sub CPMK-nya. Nah, ternyata bisa jadi nih gitu ya, sub CPMK ini hanya memiliki satu sub CPMK, dan satu sub CPMK itu adalah ujian tulis misalnya begitu. Nah, padahal di dalam proses pembelajaran kan kita harus menghargai proses yang dilakukan oleh mahasiswa. Menilai itu kan ada ya pernah bilang, kenapa sih nggak hanya UTS dan UAS saja begitu. Nah, kalau UTS dan UAS saja kita sudah tahap menghakimi di akhir gitu ya, tidak menilai proses pembelajarannya, sehingga mungkin untuk yang CPMK ternyata karena sub CPMK-nya 1 begitu, maka bisa ditambah misalnya apa nih gitu ya, tidak hanya ujian tulisnya, ditambahkan dengan penugasan untuk memperkuat gitu. Ternyata ini sub CPMK-nya terlalu banyak gitu ya, karena akhirnya menjadi berat mahasiswanya, padahal CPMK yang CPMK tersebut ternyata hanya sebenarnya bisa diukur dengan hanya 2 sub CPMK, itu boleh. Makanya setiap semester kita harus mengevaluasi ketercapaian CPMK-nya, dan di awal tahun atau di awal semester kita melihat lagi gitu RPS-nya, karena bisa jadi nih ketika dulu bikin RPS itu belum terlalu bisa begitu, atau belum terlalu paham. Kemudian setelah proses pembelajaran akhirnya kita bisa memahami dan bisa menilai apakah sub CPMK kita sudah sesuai apa belum, CPMK kita sudah sesuai apa belum begitu. Dan bisa jadi nih Mbak Revi begitu, karena ilmu itu kan berkembang begitu ya, sehingga ada hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam mata kuliah tersebut dan itu belum masuk sebelumnya begitu, dan tidak menyalahi dari aturan minimal bahan kajian. Nah, itu boleh dengan persetujuan dari tim pengampu mata kuliah, kemudian misalnya mengganti materi A menjadi materi B, karena materi B itu adalah pengganti atau lebih update dibanding dengan materi sebelumnya. Betul. Gitu. Nah, baik Bu. Kemudian tadi terkait dengan CPMK dan sub CPMK gitu ya Bu ya. Nah, CPMK dan sub CPMK ini tentunya apa sudah bisa dipastikan bisa membantu dosen dalam merancang pembelajaran yang efektif atau tidak Bu kira-kira? Memastikan atau tidak itu mari kita lihat Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan rancangan pembelajaran itu tidak ada CPL-nya, tidak ada CPMK dan sub CPMK-nya, atau hanya ada tujuan pembelajaran seperti yang dulu begitu ya. Nah, itu kita tidak bisa melihat tahapan pertahapannya begitu. Jadi misalnya mata kuliah ini ada 8 materi ya. 8 materi yang karakter materinya berbeda-beda. Tentu kalau karakter materinya berbeda-beda, kita tidak mungkin menggunakan penilaian yang sama gitu ya. Ketika misalnya
di dalam mata kuliah tersebut CPMK-nya ada CPMK keterampilan, ada CPMK pengetahuan, ada CPMK sikap begitu. Nah tentu kita tidak hanya bisa mengukur begitu ya hanya dengan 1-2 cara pengukuran, misalnya dengan UTS saja atau dengan ujian tulis saja gitu ya, tidak bisa. Oleh karena itu kalau kita menggunakan CPMK dan sub CPMK, khususnya sub CPMK yang kemudian di setiap sub CPMK itu kita tuliskan metodenya, metode pembelajarannya dan cara pengukurannya, itu akan menjadi guide gitu ya bagi mahasiswa maupun dosen gitu. Dosen tahu apa yang harus dilakukan ketika di kelas karena sudah dirancang dari awal, mahasiswa juga tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dinilai. Bentuk transparansi antara dosen dan mahasiswa. Jadi saya ingatkan gitu ya, RPS itu bukan milik dosen gitu ya. Jadi RPS itu adalah komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga RPS kan harus diupload ya, karena yang memiliki harusnya mahasiswa dari awal sudah tahu gitu ya apa yang akan diajarkan, apa yang akan dinilai gitu, dan bagaimana metode pembelajarannya. Nah, kalau sudah demikian, kira-kira efektif nggak ya? Pasti, gitu ya, gitu. Karena kita sudah tahu rancangannya, kita rencanakan dengan baik, cara penilaian kita sudah tahu. Metodenya yang digunakan ini sudah begitu ya, dan mahasiswa juga mengetahui. Ketika semua dirancang dengan baik, tentunya ya harapannya itu bisa memberikan pembelajaran yang efektif. Gitu terhadap proses pembelajaran, dan tentu kita harapannya adalah mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang baik menurut mahasiswa begitu ya, sesuai harapan mahasiswa. Saya suka bilang begini, harapan mahasiswa belum tentu sesuai dengan harapan dosen gitu ya. Harapan mahasiswa misalnya kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak mengerjakan tugas dosen, berarti kan harapannya kan tidak sama gitu dengan kita. Kita sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik begitu ya, semuanya disiapkan, tapi ketika mahasiswa tidak mengikuti rule yang kita tetapkan di kelas, artinya kan memang mahasiswanya memilih untuk tidak sesuai penilaiannya dengan dosen gitu. Jadi nilai jelek itu atau nilai tidak lulus itu bukan berarti di dalam proses pembelajaran, bisa jadi itu adalah pilihan mahasiswanya. Maka sobat CPL, jika ada sobat CPL mahasiswa begitu ya gitu, ketika jarang kuliah kemudian mengumpulkan tugasnya itu selalu telat, artinya jangan berharap kemudian jangan terlalu berharap gitu ya nilainya itu menjadi A semua misalnya, seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan sekarang itulah yang akan kita panen kemudian, kan begitu ya Mbak Raffi ya? Betul. Nah Bu, untuk penyusunan CPMK dan sub CPMK ini kan tentunya misalkan ada kelas paralel gitu ya Bu ya, A, B, C, D, E. Nah tentunya itu kan pasti harus seragam kan ya Bu ya, CPMK dan sub CPMK. Nah itu dipastikan oleh penanggung jawab dari mata kuliah. Betul. Nah namun pada prakteknya bisa jadi kelas A dan kelas B itu tidak sama gitu ya. Bisa jadi yang kelas A ini pada minggu keempat sudah sesuai dengan apa yang ada di RPS, tapi di kelas B itu tidak bisa sesuai karena memang kemampuannya berbeda. Nah itu bagaimana Bu cara menyikapinya? Kalau perbedaan itu bisa banyak ya. Misalnya RPS harus sama pasti gitu ya. Kemudian rencana tugas, LKM, RTM juga harus sama gitu. Yang beda itu gaya dosen di kelas ya begitu. Gaya duduknya, gaya bicaranya mungkin itu yang berbeda begitu. Nah, lalu ada perbedaan nih gitu, perbedaan kemampuan. Nah, tentu harus dianalisis nih perbedaan kemampuannya kenapa? Karena kami pernah nih gitu ya menganalisis ada angkatan lama dulu itu selalu nilainya itu nilai kelas ABC itu nilai kelas C itu selalu paling rendah begitu. Nah kenapa nih rupanya ada pembagian kelas itu berdasarkan cara masuk ya kan. Kita ada masuknya melalui SNMPTN, SBMPTBR ya, dan ada lagi yang ujian yang tanpa tes, kemudian yang tes nasional dan yang lokal ya begitu. Nah, kemudian pengklasifikasian kelasnya, pengelompokan mahasiswanya di dalam kelas itu berdasarkan bukan cara masuk, metode masuk apa tuh namanya? Dia cara masuk masuknya. Tipe cara masuknya apa ya namanya itu ya? Jalur. Nah, berdasarkan jalur masuk. Nah, itu yang menyebabkan kemudian ada perbedaan gitu, sehingga kami upayakan
akhirnya pengelompokan di dalam kelas itu bauran gitu. Tidak hanya dari satu kelompok jalur masuk begitu. Nah ternyata itu bisa diatasi dengan cara tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya selalu kemungkinan begitu, kalau satu kelasnya dibandingkan itu ternyata selalu nilainya lebih rendah begitu. Bukan karena saya yakin bukan karena dosennya begini dan begitu ya, karena kita sudah upayakan RPS-nya itu sama, kemudian semuanya sama begitu, hanya dosennya yang berbeda. Nah mungkin ada faktor lain. Nah faktor lain itu bisa jadi adalah input di kelas tersebut itu yang berbeda. Gitu. Nah, bukan tadi sempat disinggung nih ya bahwa kurikulum yang digunakan itu adalah berbasis capaian gitu ya Bu ya. Nah, apakah metode yang digunakan dalam seluruh mata kuliah itu harus menggunakan PJBL, case method ataupun PBL Bu? Karena mengingat tidak semua mata kuliah itu sesuai dengan metode tersebut begitu. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Muncul case method, muncul project base itu karena kita di perguruan tinggi itu kan punya kontrak nih dengan kementerian, kontrak antara menteri dengan rektor gitu ya, untuk IKU, indikator kinerja utama, khususnya adalah indikator kinerja utama 7 yang kita punya beban misalnya tahun ini 47% mata kuliah itu bobot penilaiannya gitu 50% dari case method dan atau project base itu ya. Nah berarti kan sebenarnya bukan 100% mata kuliah harus case method dan project base gitu ya, karena tidak semua gitu ya. Kalau misalnya case method mungkin bisa itu ya, tapi mata kuliah dasar gitu ya, itu kan matematika dasar itu apa, kemudian ada case method, ada project base gitu ya, seperti itu. Jadi tidak dipaksakan gitu. Nah, mana yang akan menggunakan case method kita bisa lihat di dalam CPL atau CPMK-nya. Misalnya kalau CPMK-nya itu analisis, mampu menganalisis, kita bisa menggunakan case method. Kalau kemudian misalnya di dalam CPMK-nya itu mahasiswa itu mampu melakukan penelitian begitu ya, maka itu kita bisa menggunakan project base. Jadi bisa dilihat dari CPMK-nya gitu, atau dari awal dari CPL-nya. Kalau prodi ingin membebankan mata kuliah itu menjadi penyumbang IKU 7, maka bisa dilihat mata kuliahnya itu diberi beban CPL berapa nih gitu. Nah dari CPL itu kita bisa lihat metodenya itu menggunakan, cocok nggak menggunakan case method dan project base. Oleh karena itu sobat CPL, kalaulah ada tim penyusun kurikulum di prodinya atau mungkin kebetulan sebagai koprodi, maka sebaiknya di dalam kurikulum itu, di dalam dokumen kurikulum setiap CPL ditentukan metode pembelajarannya gitu ya. Kita tidak mempermasalahkan metode dan ini ya, dan apa, kalau di pembelajaran itu ada metode, di atasnya metode itu ada apa yang punya sintak, model. Kita enggak ya terlalu karena apa, dosen tidak semuanya memiliki kemampuan pedagogis seperti di FKIP ya. Kita menggunakannya metode saja gitu. Nah, misalnya CPL ada 10 nih gitu. Untuk CPL 1 saran penggunaan metodenya pakai apa itu sebaiknya ada di dalam kurikulum gitu. Nah, dari situ kan bisa lihat, oh ketika mata kuliah kita diberi beban CPL 6 misalnya gitu, di situ ada pilihannya, oh ternyata bisa case method dan project base. Nah sebaiknya begitu, apalagi kemudian ditambahkan bagaimana proses penilaiannya gitu. Itu ada di dokumen kurikulum. Nanti dosen akan lebih mudah lagi gitu menetapkan metode maupun penilaiannya dengan mengacu pada dokumen kurikulum prodi. Nah, berarti untuk dosen di lingkungan Universitas Jember harus sudah punya yang namanya pedoman kurikulum di setiap prodinya gitu ya Bu ya, sebagai bahan untuk menyusun CPMK dan sub CPMK. Betul, agar tidak melewati jalurnya gitu ya Bu ya. Jadi nih sekali lagi ya, dokumen kurikulum itu milik prodi. Bukan milik koprodi gitu ya. Artinya apa? Dokumen kurikulum harus dimiliki oleh dosen. Kemudian juga mahasiswa juga bisa mengakses ya, walaupun mungkin tidak penuh gitu ya mengaksesnya gitu. Itu. Jadi kalau dosen sudah memiliki dokumen kurikulum, maka tidak ada alasan lagi kan untuk bisa bikin RPS yang tidak sesuai dengan standar. Oke. Baik, terima kasih Bu Iis. Mungkin ada sedikit tips mudahnya cara dosen nih untuk menyusun CPMK dan sub
CPMK. Mungkin diberi contoh gambaran, misalkan CPL apa begitu Bu, kemudian cara menurunkannya CPMK seperti apa, sub CPMK-nya seperti apa. Mungkin bisa dari mata kuliah yang Bu Iis ampu gitu sebagai gambaran mudahnya. Tadi sebenarnya sudah ya, Iya, Mbak sudah Raffi ya, tadi. begitu. Misalnya nih gitu, untuk semester 1. Iya. Semester 1 itu diberi beban CPL-nya misalnya CPL menganalisis. Gitu. Maka di dalam indikator kinerja CPL tersebut kita memilih yang, atau prodi memilihkan yang menjelaskan dan menghubungkan. Yeah. Nah, nanti CPMK-nya tuliskan mahasiswa mampu menjelaskan terkait proses kehidupan misalnya kalau untuk biologi dasar gitu ya. Kemudian mampu menghubungkan mampu menghubungkan fungsi dan struktur gitu ya. Itu seperti itu. Nah, di CPMK-nya. Nah, nanti di dalam sub CPMK-nya bisa dijelaskan lagi gitu. Untuk bisa menghubungkan fungsi dan struktur itu harus apa saja tahapannya begitu. Nah, itu dituliskan di dalam sub CPMK. Jadi begini ya, sobat CPL semua, untuk menyusun sub CPMK begitu, maka kita lihat dulu CPMK-nya gitu. Misalnya CPMK-nya itu adalah CPMK yang paling mudah itu adalah menganalisis gitu ya. Nah, di sub CPMK itu bisa dijelaskan untuk bisa menganalisis, maka untuk teori kita tulis mampu menjelaskan gitu ya di sub CPMK-nya gitu ya. Kemudian nanti dari mulai menjelaskan sampai kita tuh untuk materi tersebut mana yang harus bisa menganalisis. Tentu tidak semua materi itu bisa digunakan dengan menganalisis gitu ya. Jadi pelajari gitu. Jadi intinya begini. Dalam bikin sub CPMK atau CPMK dan sub CPMK itu untuk mencapai tahapan tertinggi dari kata kerja operasional itu tahapannya apa? Ketika kita ingin menganalisis, berarti mahasiswanya harus apa dulu dimintanya? Menjelaskan apa? Menghubungkan apa? Mendeskripsikan apa? Nah, setelah dia punya itu baru kemudian kita minta mahasiswa untuk menganalisis. Jadi bisa karena sobat CPL saya yakin semakin hari gitu semakin bertambah pengalaman di dalam mendampingi mahasiswa belajar gitu ya, sehingga kita bisa lama-kelamaan kita bisa membayangkan supaya dia itu memahami materi ini berarti tahapannya apa dulu gitu ya. Dan memahami itu ditunjukkan misalnya dengan kemampuan menganalisis, mendemonstrasikan. Nah, kalau udah mendemonstrasikan gitu ya, jangan soalnya nanti itu jangan ujian tulis, kan namanya mendemonstrasikan gitu. Dari sini kelihatan Pak Raffi. Dari kata kerja operasionalnya kita bisa menentukan metodenya. Tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Mendemonstrasikan kalau ini bukan mata kuliah praktikum, ya berarti misalnya ya kita beli tugas gitu yang memang dia betul-betul mampu mendemonstrasikan gitu, atau mampu mempraktekkan. Namanya mempraktekkan kan nggak mungkin kemudian hanya dengan presentasi begitu ya, kemudian ujiannya ujian tulis gitu kan. Ini mempraktekkan, berarti di dalam salah satu tugasnya ada tugas itu yang dalam bentuk mempraktekkan atau yang bisa mengukur kemampuan prakteknya atau kemampuan untuk mendemonstrasikannya. Baik, nah sepertinya sudah sangat detail sekali yang disampaikan oleh Ibu Iis pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kata-kata terakhir mungkin Bu buat sobat-sobat CPL, jangan pejuang kata-kata CPMK terakhir ya. Oh nggak enak nih kata-kata terakhir nih gitu ya. Kalimat closing. Ya, baik. Tetap semangat sobat CPL gitu ya. Kalau hari ini belum sempurna begitu, memang tidak ada kesempurnaan gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia, apalagi sebagai dosen, itu harus punya semangat untuk memperbaiki. Mungkin semester ini belum terlalu sesuai gitu ya untuk penyusunan CPMK-nya. Nanti ada proses berikutnya sehingga semakin tahun semakin bertambah semester, semakin banyak tahun gitu ya, kita bisa lebih menyusun CPMK-nya yang lebih sesuai untuk mata kuliah tersebut gitu ya. Dan
RPS itu bukan harga mati, artinya selesai sekarang selesai gitu. Tapi itu yang terus diperbaiki oleh kita di setiap semester. Makanya kan ada monitoring evaluasi pembelajaran, itu adalah seperti itu gitu ya. Jadi ketika sudah punya RPS sekarang, boleh kita berbangga, alhamdulillah sudah punya RPS gitu. Selesai tugasnya untuk semester ini. Semester berikutnya di akhir semester RPS itu kemudian kita evaluasi, kita tinjau apakah perlu ada penyempurnaan di semester berikutnya, terus begitu. Karena penyempurnaan itu tidak pernah sempurna, maka berarti peluang untuk improvement itu selalu ada di setiap semesternya. Mungkin itu ya Mbak Raffi. Baik, terima kasih kepada Sobat CPL yang telah mengikuti episode kita hari ini. Teman-teman berbagi ilmu, semoga tips tentang cara mudah menyusun CPMK dan sub CPMK ini dapat membantu para pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi mahasiswa. Mari terus berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan semangat dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.